Sebenarnya sampling itu adalah bagian dari bentuk pengawasan Badan POM untuk produk obat dan makanan yang telah beredar di masyarakat maupun sebelum beredar di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah kita mengambil produk yang telah diedarkan ataupun yang belum diedarkan di sarana, baik sarana produksi maupun sarana distribusi, untuk kemudian diuji untuk memastikan keamanan dan mutu produk tersebut. Pelaksanaan sampling di Balai POM di IND dilaksanakan oleh petugas di bagian fungsi pemeriksaan dan sertifikasi. Dan juga setelah menyampling kita perlu memperhatikan mutu obat dan makanan yang kita sampling agar tidak mempengaruhi hasil uji yang akan dilaksanakan. Proses sampling sendiri dimulai dengan analisa risiko yang akan kita laksanakan, di mana analisa risiko tersebut akan menentukan tempat sampling dan jenis sampling yang akan kita laksanakan. Jadi sebelum melakukan sampling ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Antara lain yang pertama surat tugas, kemudian berita acara pengambilan sampel, daftar kunjungan, daftar obat atau rencana sampling, kemudian termometer, wadah, kemudian name tag, alat komunikasi, dan jangan lupa alat untuk mendokumentasi. Jadi untuk menentukan sarana ini, kami mengacu pada rencana pelaksanaan yang telah disusun berdasarkan pedoman sampling. Nah, itu pedoman sampling itu diupdate per tahunnya. Ada dua, untuk tempat sarananya ada hulu dan hilir. Untuk hulunya, itu biasa kami sampel ke PBF atau pedagang besar farmasi atau ke IFK. Sedangkan untuk hilir, kita bisa sampling ke apotek, puskesmas maupun ke toko obat. Setelah sampai di sarana, kami biasanya minta izin kepada pelaku usaha untuk melakukan sampling. Biasanya kami minta izin kepada penanggung jawab di sarana ataupun mungkin langsung kepada pemilik usaha. Setelah itu kami tunjukkan surat tugas, kami kemudian minta izin apakah kami diperbolehkan untuk sampling. Ketika dijawab boleh, ya kemudian kami bisa melakukan sampling, seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan itu pastinya itu cara penyimpanannya, karena itu sangat berpengaruh pada mutu dan kualitas obatnya. Jadi misalnya kita mensampling vaksin, itu kan ada ketentuannya, vaksin itu harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian ada juga obat yang disimpan pada suhu ruang itu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi kita cara mengeceknya itu menggunakan termometer. Kita membuat termometer, kemudian kita mencari obatnya di sarana, dan di sana kita ukur suhunya. Apakah suhunya itu sudah sesuai dengan di label atau di kotaknya itu. Kalau misalnya sudah sesuai, kita bisa sampling. Kalau misalnya belum sesuai, nanti mungkin bisa masuk ke daftar risiko, atau kita nanti cari obat yang masuk dalam kriteria. Untuk tim sampling Balai POM di IND tetap menerapkan berakhlak resiko base terhadap hasil samplingan kita dan tetap patuh untuk administrasi, karena dengan administrasi yang baik kita dapat melaksanakan pengawasan dengan baik pula. Untuk sarana pelayanan kefarmasian ataupun sarana distribusi obat, tetap memperhatikan mutu produk obat tersebut dengan memastikan suhu penyimpanan yang baik serta kondisi penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan pada kemasan produk tersebut. Untuk masyarakat, terutama masyarakat di wilayah kerja Balai POM di IND, tetap menjadi konsumen cerdas, tetap menerapkan checklist, cek kemasan, label, izin edar, dan masa kadaluarsa sebelum membeli produk baik di sarana pelayanan kefarmasian maupun sarana distribusi obat.